وعلى نور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kepada Ilahi Rabbi. Dialah Allah yang maha besar dari segala sesuatu yang besar selain Allah kecil. Dialah Allah yang maha kuat, yang maha perkasa, yang kuat, yang perkasa selain Allah lemah. Dialah Allah yang maha melihat, yang melihat selain Allah buta terhadap warna-warna yang tersembunyi, buta terhadap warna-warna yang jauh. Dialah Allah yang maha mendengar, yang mendengar selain Allah tuli terhadap suara-suara yang jauh dan suara-suara yang dekat akan menulikannya. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dimana walaupun seluruh makhluk berbuat baik tidak akan menambahkan sedikit pun di sisinya, dan walaupun seluruh makhluk berbuat dosa tidak akan mengurangi sedikit pun keagungan di sisinya. Dialah Allah yang maha berilmu, yang berilmu selain Allah mencari ilmu. Dialah Allah yang telah memberikan nikmat, yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, dan kita bisa berkumpul di tempat ini, tempat yang insya Allah Allah muliakan. Yang terhormat pimpinan Pondok Pesantren Darul Muta'alimin beserta keluarganya yang mudah-mudahan Allah muliakan. Yang terhormat kepada dewan juri yang baik hati, berbudi pekerti, calon kiai dan ganteng sekali, dan mudah-mudahan kami menjadi juara hiji. Dan tak lupa pula para tokoh-tokoh pesantren yang saya cintai. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan isi bahasan yang bertajukan hikmah dari Rasul. Ayyuhal mustami'una al-kiram rahimakumullah. Pada tanggal 17 Ramadan memperingati Nuzulul Quran. Apa itu Nuzulul Quran dan kapan turunnya Al-Quran? Dan apa kewajiban kita terhadap Al-Quran? Secara bahasa, Nuzulul Quran adalah diturunnya Al-Quran. Secara istilah, Nuzulul Quran adalah diturunkannya Al-Quran dari Baitul Izzah dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah pada Lailatul Qadar. Lalu Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dari Baitul Izzah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selama sekitar 23 tahun. Syekh Wahbah Al-Juhaili menjelaskan dalam kitab Tafsir Al-Munir bahwa sebagian ulama berpendapat Nuzulul Quran adalah turunnya Al-Quran secara sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Sedangkan sebagian ulama lainnya berpendapat bahwa Nuzulul Quran adalah permulaan turunnya Al-Quran kepada Rasulullah, yakni wahyu pertama yang diberikan kepada beliau di Gua Hira. Ayyuhal mustami'una al-kiram rahimakumullah. Yang penting bukanlah tanggal berapa nuzulul Quran, karena ada perbedaan ulama, karena ada perbedaan pendapat ulama. Yang penting adalah bagaimana interaksi kita terhadap Al-Quran di bulan yang disebut juga Sahrul Quran. Marilah buka lembaran kalamullah yang mulia ini, surah Al-Baqarah ayat 185 juz 2 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dan penjelasan-penjelasan tentang petunjuk itu ada dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Ayyuhal muslimuna kiram rahimakumullah. Setidaknya ada 8 kewajiban kita terhadap Al-Quran. 1. Mengimani Al-Quran, bahwa Al-Quran adalah kalam Allah. Tanpa mengimaninya, manusia tidak akan menjadikannya sebagai pegangan hidup. Sebagaimana dijelaskan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 4 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Shadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan mereka yang beriman kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad, dan mereka yakin akan adanya hari akhir. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Yang kedua, membaca Al-Quran. Ketika di bulan puasa, 1 huruf Al-Quran dibalas 10 kebaikan hingga berkali lipat. 700 kebaikan ketika kita membaca Al-Quran, harus perlahan-lahan dan harus benar makhraj hurufnya. Warattilil Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan. Yang ketiga, mentaburi Al-Quran, yakni merenungkan Al-Quran sehingga kita mengetahui maksudnya dan dapat mengambil pelajaran serta petunjuk dari Al-Quran. Yang keempat, menghafal Al-Quran. Al-Quranlah yang kita baca saat sholat, yakni surah Al-Fatihah dan setelahnya. Maka hendaknya kita Al-Quran sesuai kemampuan kita. Yang kelima, mengimani Al-Quran. Apa yang diperintah Al-Quran kita lakukan, apa yang dilarang Al-Quran kita tinggalkan. Kita jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup, petunjuk hidup. Yang ketujuh, yang keenam, mendakwah dan mengajarkannya. Mengajarkan Al-Quran ini menjadikan kita menjadi manusia terbaik dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketujuh, memperjuangkan dan membelanya. Memperjuangkan nilai-nilai Al-Quran, memperjuangkan nilai-nilai Al-Quran agar tegak dalam kehidupan dan membela. Jika Al-Quran dihina atau dinistakan, maka pada hakikatnya Allah tidak membelanya pada pembelaan kita. Namun dengan membela Al-Quran, Allah pasti akan menolong dan membantu kita. Yang kedelapan, menerapkan dalam masyarakat. Ketika kita perlu berupaya menerapkan Al-Quran dalam kehidupan masyarakat dan negara, sebab Al-Quran adalah petunjuk hidup. Ayyuhal mustami'una al-kiram rahimakumullah. Jadi kesimpulannya, di malam nuzul Quran ini, marilah kita bersama-sama meningkatkan rasa cinta kita terhadap kitabullah dengan mengimani dan mengamalkan isi di dalamnya. Sekian dari kami, mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Di bawah naunganmu kami berpasrah.
Di genggamanmu semua kuasa, tak ada alasan lagi berpaling darimu. Selamat menyambut nuzul Quran 1440 Hijriah. Assalamualaikum warahmatullahi